Jadi siapapun bisa ngomong, bisa dinamai, diistilahkan mangkul, kemudian benar. Ya, rusak kalau ilmu seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urstumha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini saya akan membacakan satu komentar dari jamaah Jokam ya. Alhamdulillah sekali ya. Saya itu sangat senang jika ada saudara kita yang masih berada di Jokam itu menonton atau menyimak video saya. Karena apa? Karena tujuan saya itu yaitu supaya mereka itu mau menyimak dan menonton penjelasan-penjelasan dari konten-konten saya. Karena di situ saya juga memasukkan beberapa ilmu, membacakan beberapa tafsir, membacakan syarah, dan juga penjelasan-penjelasan yang lainnya. Agar apa? Agar pikirannya atau wawasannya itu juga semakin luas dan juga tercerahkan. Langsung saja ya kita bacakan ya satu komentar sudah saya sematkan di video terbaru saya, yaitu akun yang bernama siapa ini? Bajuriaja 4854. Ya, dilihat dari cara ngetiknya ini ya, sepertinya ini ya bapak-bapak ini ya, orang-orang sepuh itu. Ya, nggak apa-apa, siapapun bisa menonton. Yaitu meguru menurut nahwu mempersulit, meguru mangkul mudah difahami dan mudah diamalkan. Sebenarnya cara ngetiknya saja sudah tipu-tipu ya, sudah salah-salah ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting mau nonton. Kemarin itu saya mengomentari cara membacanya, cara menyampaikan lah Ustadz Muhammad Radiman ya, atau Mubalik Sepuh itu yang di-share di sosial media dan juga di grup-grup Jokam dan juga mantan Jokam itu. Saya lihat dan juga saya tonton, kemudian saya komentari dari segi nahwunya atau cara bacanya atau cara mangkulannya atau cara memangkulkan. Itu ya semua urat marit itu. Ya karena apa? Karena tidak paham nahwu shoroh. Nah, kemudian menurut komentar atau pembelanya ini ilmu nahwu itu sulit ya, mempersulit, dan ilmu mangkul itu mudah. Lah ilmu mangkul yang salah kok mudah itu gimana? Nah, makanya kita itu belajar nahwu itu supaya apa? Supaya dapat memahami teks-teks tersebut agar mudah dipahami dan juga diamalkan. Bukan pasrah bongkoan apa yang disampaikan oleh guru kita atau mubalik kita itu kita terima mentah-mentah atau kita anggap semuanya itu benar. Ya, kalau seperti itu ya tidak ada koreksi, tidak ada kritisi, tidak ada standar benar dan juga salahnya kalau seperti itu. Jadi siapapun bisa ngomong, bisa dinamai, diistilahkan mangkul, kemudian benar. Ya, rusak kalau ilmu seperti itu. Nah, makanya ya belajar ya. Kalau sulit itu ya belajar. Ya, tidak ada orang yang ahli agama itu tidak paham nahwu sharaf, itu tidak ada ya. Sejak zaman dulu bahkan sampai zaman sekarang. Kalau tidak paham nahwu terus mengajarkan dan kemudian mengamalkan, itu pasti sesat menyesatkan ya. Coba dilihat. Baik, kita lanjutkan membacanya. Lamun salah diampuni, lecong. Maksudnya gimana nih? Anton Prawito arek TK. Dibilang arek TK. Ya. Kemudian jika mangkulnya tadi itu salah, sama Allah itu diampunin. Lah kok pena? Lah kok mudah?
Ya ngarang aja, kita ngarang bebas aja ya kalau seperti itu. Kita menyampaikan ngarang bebas, entah itu benar entah itu salah, nanti sama Allah diampuni. Lah kok enak bener. Kemudian mengatakan bahwa saya itu arek TK. Duh, ya saya nggak mau ria atau nggak mau pamer ya. Saat ini saya itu sedang menempuh pendidikan magister pendidikan agama Islam ya. Jadi standarisasi saya itu punya ya. Saya itu mahasiswa S2 pendidikan agama Islam ya. Kemudian yang komentar ini siapa? Ya. Kemudian yang komentar ini siapa? Apakah berani dites kemampuannya atau seperti apa? Ya nggak apa-apa lah, hal-hal seperti ini ya kita anggap sebagai hiburan aja lah ya. Kita itu tidak perlu menanggapinya serius-serius, akan tetapi ya ada beberapa hal yang kita sisipkan atau kita edukasikan. Nah, supaya apa? Seakan-akan kita itu berkomunikasi lah sama beliau-beliau ini. Jadi mereka itu tetap nonton, kemudian ya semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau. Ojo keminter kamu, belajar nahu ilmu alat 20 tahun, belum khatam. Maksudnya gimana ini ya? Oh, gini ya. Belajar ilmu alat meskipun sampai 20 tahun, belum khatam, tuwek di ilmu alat, ilmu mangkul 2 tahun sudah. Oh iya gini mungkin maksudnya ya banyak mungkin santri-santri Nahdiyin yang lama mempelajari ilmu alat itu ya mungkin sampai ya nggak sampai 20 tahun sebenarnya ya mungkin sampai 5 atau 10 tahun dah kita bikin standar seperti itu ya karena begitu sulitnya memahami kalam-kalam Arab ya coba Anda cari ya orang yang cepat atau hanya menggunakan ilmu mangkal itu di mana? Ya. Bahkan ini bilangnya cuma 2 tahun sudah. 2 tahun sudah paham ilmu mangkul yang tidak ada standarisasi benar dan juga salahnya. Ya. Kemudian juga tidak ada yang mengetes ya. Ini cara membacanya, cara memaknai, cara menerjemahkan, cara menyampaikan, mentafsirkan itu siapa? Siapa yang mengetes ini? Oh, ini benar. Kemudian ukurannya benar dan juga salah seperti apa? Ya. Coba bisa kira-kira membaca Arab gundul? Ya kan belum bisa. Jadi, saudara-saudara kita yang mempelajari ilmu alat itu ya memang lama. Ya para ulama itu kan menasihatkan ya bahwa ilmu itu tidak akan pernah didapatkan kecuali dengan 6 perkara, yaitu zakaun, wa hirsun, wastibarun, wa bulghatun, wa irsyadun ustadin, wa tulu zamani. Membutuhkan waktu yang lama. Jadi ilmu itu membutuhkan waktu yang lama. Ini Imam Syafi'i yang berkata ya, ulama salaf beliau ini. Jadi kalau hanya sebentar atau hanya 2 tahun itu nanti kira-kira apa yang didapatkan. Dan juga dari tingkat kematangan seorang mubaligh atau seorang penyampai kitab ya, menyampaikan Al-Quran dan juga Al-Hadis, itu semakin lama akan semakin matang dalam menyampaikan Al-Quran maupun Al-Hadis. Ya. Jadi paham benar ini maksud kalam tersebut seperti apa dan tidak salah dalam memahami. Karena apa ya? Karena belajar bahasa Arab, karena tahu ya, Al-Quran dan juga Al-Hadis semuanya ditulis menggunakan bahasa Arab. Kalau kita itu tidak paham bahasa Arab, rawan terjadi kesalahan dalam memahami dan juga dalam menyampaikan ya. Bapak siapa ini tadi? Bapak Bajuri. Bajuri aja ya. Jadi Ustadz mubalek lecong tapi ngofarolah apa ya. Meskipun di luar atau meskipun mantan seperti saya dan juga teman-teman yang lain menjadi ustadz, kemudian menjadi mubalek, tapi ghafarullah. Ghafarullah itu begitu. Ghafarullah itu semoga mengampuni sapa Allah seperti itu atau gimana? Atau mungkin karatnya mufarokoh ya itu. Firqoh gitu loh. Mungkin maksudnya ya kayaknya ya. Ini kayaknya. Jadi ya.
memisah jamaah mungkin maksudnya. Jadi kita itu nyempal dari jamaah, maksudnya nyempal dari jokam atau khoroja, keluar dari jokam seperti itu. Bukan ghafarolah ya Pak ya. Inilah, ini salah satu dari orang itu tidak paham bahasa Arab. Nah, jadi nulis saja tuh bahasa Arabnya juga sudah salah. Ini ghafarolah itu seperti apa? Ghafaro itu ya kalau di makna doa ya semoga mengampuni Allah sopo Allahu Allah. Semoga Allah mengampuni, ya amin. Jika saya didoakan, semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya itu saya aminkan ya. Terima kasih ya setelah didoakan ya. Sebagai saudara muslim itu ya seharusnya seperti itu. Kita saling mendoakan antum, mendoakan kami, dan juga kami mendoakan antum supaya mendapatkan hidayah taufik. Dan jangan lupa untuk terus menonton video-video kami. Tayyip, mungkin cukup sekian di video kali ini. Jika banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukron ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.